Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Dwi Syafitri, NIM 180320090 akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Judul proposal penelitian saya yaitu tentang pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah atau Arachis hypogaea. Kita masuk saja ke latar belakang. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan kedua terpenting setelah tanaman kedelai. Tanaman ini sebetulnya bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari benua Amerika, tepatnya di daerah Brasilia atau Amerika Serikat. Namun, saat ini telah menyebar luas ke seluruh dunia yang beriklim tropis atau subtropis. Sebagai bahan pangan dan pakan ternak yang bergizi tinggi, kacang tanah mengandung lemak 40% sampai 50%, kemudian protein 27%, kemudian karbohidrat serta vitamin, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kacang tanah juga mengandung bahan-bahan mineral seperti Ca, Cl, Fe, Mg, P, K, dan S. Kemudian, produksi kacang tanah di Indonesia tahun 2013 sampai 2014 menurun. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014, produksi kacang tanah tahun 2014 sebesar 638,90 ribu ton biji kering, menurun sebesar 62,78 ribu ton atau 8,95% dibandingkan tahun 2013. Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa dan di luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 46,48 ribu ton dan 16,31 ton. Penurunan produksi kacang tanah ini dikarenakan penurunan luas panen seluas 19,72 ribu hektar atau 3,80% dan penurunan produktivitas sebesar 0,73 kuintal per hektar atau 5,40%. Kemudian, keberhasilan perkembangan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor tanaman itu sendiri. Faktor lingkungan terdiri dari media tanah, suhu, kelembaban, intensitas cahaya matahari, dan lain-lain. Sedangkan faktor dari tanaman diantaranya berupa sifat genetik dari tanaman tersebut. Hormon adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman. Dalam mendukung keberhasilan pertumbuhan, peran hormon sangatlah penting. Salah satunya hormon tumbuhan yang digunakan dalam pembudidayaan ini adalah hormon auksin. Hormon auksin berperan dalam proses pemanjangan sel. Terdapat pada titik tumbuh pucuk tumbuhan, yaitu pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Permasalahan dalam budidaya pembibitan secara vegetatif atau berusaha tanaman untuk mempercepat terbentuknya akar. Usaha yang akan dilakukan untuk membantu proses terbentuknya akar dapat dilakukan dengan pemberian hormon. Maka dari itu, saya mengambil penelitian yang berjudul tentang pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan akar tanaman kacang tanah atau Arachis hypogaea. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah.
Kemudian manfaat penelitian yaitu bagi peneliti merupakan sebagai pengaplikasian yang baru dari sebuah penelitian guna untuk menambahkan wawasan tentang pengaruh hormon terhadap pertumbuhan akar tanaman kacang tanah. Kemudian dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan pengetahuan untuk siswa, selanjutnya sebagai panduan dan acuan untuk penelitian lebih lanjut. Lanjut ke tinjauan pustaka. Kita ketahui dalam dunia tumbuhan, kacang tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kacang tanah berasal dari kingdom Plantae, kemudian divisio Tracheophyta, kemudian klasis Magnoliophyta, Odoleguminales, kemudian familia Papilionaceae, dan genus Arachis serta spesiesnya bernama Arachis hippogei. Pada umumnya, kacang tanah di dataran rendah dengan ketinggian maksimal 1000 meter dari permukaan tanah. Tanaman kacang tanah cocok ditanam di dataran yang berketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut, mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oleh karena itu, tanaman harus terbebas dari naungan pepohonan. Apabila tanaman di suatu daerah dengan ketinggian melebihi ketinggian tempat tersebut, maka tanaman akan berumur lebih panjang. Kemudian, kacang tanah dapat tumbuh di berbagai macam tanah yang dapat menyerap air dengan baik dan mengalirkan kembali dengan lancar. Struktur tanah yang remah dari tanah lapisan atas dapat mempersubur pertumbuhan dan mempermudah pembuatan polong. Selain kegemburan tanah, ada sebab lain yang harus diperhatikan. Di antaranya lebih baik menanam kacang tanah pada jenis tanah yang berstruktur ringan seperti tanah rigosol, andosol, kemudian latosol, dan aluvial. Kacang tanah tumbuh dengan baik apabila didukung oleh iklim yang cocok. Suhu yang dibutuhkan antara lain 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan yang cocok untuk bertanam kacang tanah yaitu berkisar 800 mm sampai 1300 mm per tahun di tempat terbuka, dan musim kering rata-rata sekitar 4 bulan per tahun. Kita lanjut ke morfologi kacang tanah. Akar. Akar kacang tanah merupakan tanaman herba anual tegak atau menjalar dan memiliki rambut yang jarang. Kacang tanah memiliki sistem perakaran tunggang. Akar-akar ini mempunyai akar-akar cabang. Akar cabang mempunyai akar yang bersifat sementara. Karena meningkatnya umur tanaman, akar-akar tersebut akan mati, sedangkan akar yang masih tetap bertahan hidup menjadi akar-akar yang permanen. Akar permanen tersebut akhirnya mempunyai cabang lagi. Kadang-kadang polong pun mempunyai alat penghisap, yakni rambut akar yang menempel pada kulitnya. Rambut ini berfungsi sebagai alat penghisap unsur hara. Pada akar biasanya terdapat bintil akar. Kemudian ada batang. Batang tanaman kacang tanah tidak berkayu dan berambut halus. Pada batang terdapat stipula batang dan cabang berbentuk bulat. Pada awalnya batang tumbuh tunggal, namun lambat laun bercabang banyak, seolah-olah merumpun. Tinggi tanaman berkisar antara 30 sampai 50 cm atau lebih tergantung jenis atau varietas kacang tanah. Kemudian terdapat pola percabangan kacang tanah, yaitu berseling atau altermat, kemudian sequenting tidak beraturan dengan bunga pada batang utama. Pola perkecabangan berseling dicirikan dengan cabang dan bunganya
berbentuk secara seling pada cabang primer atau sekunder, dan batang utamanya tidak mempunyai bunga. Jumlah cabang dalam satu tanaman berkisar antara 5 sampai 15 cabang. Kemudian umur panennya panjang, berkisar antara 4 sampai 5 bulan. Kemudian pola perkecabangan sequenting dicirikan dengan buku subur terdapat pada batang utama. Cabang primer maupun pada cabang sekunder tumbuhnya tegak, cabangnya sedikit 3 sampai 8 cabang dan tumbuhnya sama tinggi dengan batang utama. Selanjutnya daun. Dan daun kacang tanah adalah daun majemuk bersirip genap, terdiri atas 4 anak daun yang bentuknya bulat, elip atau agak lancip dan berbulu. Bunga kupu-kupu tajuk 4 daun berjumlah 5 dan 2 diantaranya bersatu berbentuk seperti perahu. Mahkota bunga berwarna kuning, buah berbentuk polong berada di dalam tanah. Buah berisi sebagai varietas, kulit tipis, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah serta biji berkeping 2. Lanjut ke bunganya. Bunga kacang tanah berkembang biak di ketiak cabang dan melakukan penyerbukan sendiri. Tanaman kacang tanah bisa mulai berbunga kira-kira pada umur 4-6 minggu setelah ditanam. Rangkaian yang berwarna kuning muncul pada setiap ketiak daun. Bunga merupakan bunga yang berbentuk kupu-kupu yang terdiri dari satu fesilum. Fesilum berbentuk lingkaran, kuning cerah dan berurat merah. Dasar bunga setelah pembuahan berbentuk tangkai memanjang dan mendorong bakal buah. Bakal buah ini dilindungi oleh tudung, seperti halnya tudung pada akar setiap bunga memiliki tabung kelopak berwarna putih. Bakal bunga terletak di dalamnya atau inferior, tepatnya pada pangkal tabung kelopak bunga di ketiak. Kemudian lanjut ke polong. Buah kacang tanah berupa polong. Polongnya ini memanjang tanpa sekat antara, berwarna kuning pucat dan tidak membuka. Setelah terjadinya pembuahan, bakal buah tumbuh memanjang atau ginofor. Mula-mula ujung ginofornya yang runcing ini mengarah ke atas, tetapi setelah tumbuh memanjang, ginofora tadi mengarah ke bawah atau positif geotrop dan terus masuk ke dalam tanah. Setelah polong terbentuk, maka proses pertumbuhan ginofora yang memanjang berhenti. Ginofor yang tidak dapat masuk menembus tanah akhirnya tidak dapat membentuk polong. Setiap polong berisi 1-4 biji. Biji terdiri atas lembaga dan keping biji yang diliputi kulit ari tipis atau tegmen. Bentuknya bulat agak lonjong dan buah dengan ujung agak datar karena berimpitan dengan butir biji lain. Selagi di dalam polong, biji bisa berwarna putih, merah, ungu, ataupun coklat. Baik, kita lanjut ke tinjauan pustaka yang kedua, yaitu tentang hormon auksin. Adanya pembesaran dan pematangan menyebabkan auksin digolongkan ke dalam ZPT yang berperan sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan. Auksin dapat ditemukan pada daerah meristematik seperti ujung batang, ujung akar, ujung kuncup, pada saat pembuahan bunga dan di embrio biji. Auksin disintesis di dekat meristem pucuk di bagian pucuk batang dan jaringan-jaringan yang masih muda seperti daun muda. Auksin ditransfer secara polar, yakni mengalami pergerakan menuju bawah batang. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi auksin di ujung akar dan ujung batang maupun bagian lainnya. Meskipun auksin ditranslokasikan ke semua bagian tanaman, tetapi bagian tersebut memiliki jumlah auksin yang berbeda-beda. Kadar auksin yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan adanya perbedaan
respon dari setiap bagian tumbuhan. Respon yang diberikan bermacam-macam, mulai dari respon positif dan respon negatif. Salah satu faktor penghambat kerja auksin adalah cahaya matahari. Auksin pada tanaman yang terkena cahaya matahari akan mengalami kerusakan dan penghambatan kerja. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat. Sebaliknya, tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, auksinnya tidak akan terhambat kerjanya maupun rusak, sehingga pertumbuhan menjadi lebih cepat. Pertumbuhan tanaman pada tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari dikenal dengan istilah etiolasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hormon auksin. Yang pertama, dapat memacu proses pemanjangan sel atau pertumbuhan. Auksin mempengaruhi pertumbuhan akar dengan cara memperpanjang akar. Jenis auksin yang dapat mempengaruhi tersebut diantaranya NAA, IAA, dan IAN. Pemberian IAA dalam konsentrasi tinggi di satu sisi dapat meningkatkan jumlah akar, akan tetapi di sisi lain justru menghambat pemanjangan akar. Pertumbuhan jumlah batang sangat erat kaitannya dengan auksin. Jika ujung koleoptil dari suatu tumbuhan dipotong, maka pertumbuhan dari tanaman tersebut akan terhenti. Kemudian, pembelahan dan atau pemanjangan pada sel dapat meningkatkan volume buah. Akan tetapi, terjadi overlap antara fase pembelahan sel dengan fase pengembangan sel. Perkembangan dicirikan dengan adanya peningkatan ukuran buah. Auksin akan dihasilkan oleh endosperm dan endoembrio dalam biji guna berperan dalam menstimulasi pertumbuhan endosperm. Selama proses perkecambahan, auksin dapat menghasilkan zat-zat yang mendukung perkembangan embrio dan munculnya kecambah untuk kemudian ditransform menuju embrio. Auksin memiliki kemampuan dalam meningkatkan proses metabolisme dan biokimia dalam benih serta meningkatkan proses imbibisi. Fungsi selanjutnya itu dapat menghambat pembentukan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominansi apikal. Pertumbuhan tunas apikal akan menghambat pertumbuhan tunas lateral sebab tunas apikal akan menumbuhkan daun-daun. Adanya zat penghambat di daun muda menyebabkan terjadinya dominansi apikal. Apabila bagian apex tajuk di batang dipangkas lalu diberikan auksin di bagian terpangkas tadi, maka kuncup samping akan mengalami perkembangan dan arahnya akan ke atas sesuai dengan pola pertumbuhan tanamannya. Jika daun muda tumbuh pada bagian ujung batang suatu tanaman, maka tunas akan tumbuh ke arah samping dan terbentuknya tunas lateral. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara memotong bagian ujung batang. Akan tumbuh tunas di ketiak daun. Fungsi yang ketiga itu dapat membentuk akar adventif. Contohnya itu pada tanaman apel, terdapat akar di bawah cabang pada daerah anternodus. Kemudian, auksin dapat membentuk akar adventif dan akar lateral yang menyebabkan auksin banyak dikomersialkan di bidang pertanian, terutama dalam metode pembuatan stek. Lanjut, fungsi auksin yang keempat yaitu dapat merangsang terbentuknya xilem dan floem oleh kambium. Auksin bekerja sama dengan giberellin dalam memicu pertumbuhan jaringan pembuluh dan mendorong terjadinya pembelahan sel pada kambium pembuluh yang menyebabkan diameter batang suatu tanaman tersebut bertambah.
Fungsi selanjutnya itu dapat menghambat rontoknya buah dan merangsang pengguguran daun atau absisi. Hal ini disebabkan karena auksin pada tanaman dapat bereaksi menghasilkan senyawa-senyawa inhibitor, salah satunya itu etilen, sehingga proses absisi terhambat. Selanjutnya, auksin dapat membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Kandungan auksin yang terdapat di dalam ovari yang sedang mengalami pembuahan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ovari yang tidak sedang mengalami pembuahan. Pateokarpi bisa terjadi dengan memberikan campuran IAA dan ianolin pada stigma. Selanjutnya, fungsi auksin yang terakhir itu dapat mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan akar lateral. Berdasarkan penelitian, auksin yang terkandung di dalam mutan Arabidopsis yang mengalami perbanyakan akar lateral 17 kali lipat lebih banyak dari konsentrasi normal. NAA merupakan sitokinin sintetik yang dapat diberikan pada suatu tumbuhan untuk menstimulasi terbentuknya akar pada tumbuhan. NAA merupakan jenis hormon sintetik yang apabila dikombinasikan dengan kerja hormon lain, maka kerjanya tidak akan merusak hormon lainnya. Selanjutnya itu masuk ke macam-macam hormon auksin. Para ahli menyamakan hormon asam indol asetat atau IAA dengan auksin. Sebenarnya pada tanaman tidak hanya terkandung senyawa IAA, terdapat pula 3 senyawa yang memiliki struktur mirip dengan IAA. Ketiga senyawa tersebut adalah asam 4-kloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Senyawa ini banyak ditemukan pada biji leguminase yang masih muda. Kedua itu ada asam fenil asetat atau PAA. Senyawa ini dapat dijumpai pada hampir seluruh jenis tumbuhan. Jumlah PAA di dalam tumbuhan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan IAA, tetapi respon yang diberikan oleh PAA tidak seaktif IAA. Ketiga itu ada asam indol butirat atau IBA. Awalnya IBA ini dianggap sebagai auksin tiruan. Ternyata IBA merupakan senyawa yang juga ditemukan hampir di seluruh jenis tumbuhan. IBA banyak ditemukan di daun tanaman jagung atau zemais dan beberapa tanaman dikotil lainnya. Dari ketiga jenis senyawa tersebut, IAA merupakan auksin utama pada tumbuhan. IAA merupakan senyawa hasil biosintesis asam amino triptopan dengan bantuan enzim IAA oksidase yang berfungsi sebagai pengendalian dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan. Lanjut ke biosintesis hormon auksin. Kita ketahui bahwa biosintesis merupakan proses yang terpenting dalam mekanisme kerja hormon dalam tubuh tumbuhan guna mendapatkan kadar hormon yang efektif pada jaringan tertentu di suatu tumbuhan. Biosintesis adalah proses pembentukan hormon tanaman dari senyawa-senyawa sederhana yang merupakan hasil intermediat dari metabolisme. Secara garis besar, terdapat 2 mekanisme dalam proses biosintesis IAA. Kedua mekanisme tersebut berupa penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptopan. Terdapat 3 tahapan pengubahan triptopan hingga menjadi IAA, yaitu pertama, triptopan diubah menjadi asam indol pirufat melalui reaksi transminasi. Kemudian asam indol pirufat diubah menjadi indoleactylidehid melalui reaksi dekarboksilasi.
Kemudian proses akhir berupa proses oksidasi indolacetaldehyde yang menghasilkan asam indoleacetik. Kemudian selama proses biosintesis IAA pada jaringan muda, misalnya gemeristem apikal yang terdapat di tunas, daun muda, dan buah, diperlukan katalisator berupa enzim. Salah satu enzimnya yang berperan dalam biosintesis IAA adalah enzim hidrolase. Enzim hidrolase ini berperan dalam pembentukan konjugasi yang berasal dari IAA. Konjugasi merupakan molekul yang serupa dengan hormon tetapi non-aktif. Tujuan dari pembuatan konjugat terkait dengan penyimpanan dan pengangkutan hormon yang aktif. Adanya rangsangan dari lingkungan akan mempengaruhi kecepatan pengaktifannya. Kemudian kita masuk ke proses pengangkutan hormon auksin. Secara garis besar, hormon pada tanaman ditransfer melalui dua cara, yaitu ada basipetal atau pengangkutan hormon dari atas atau pucuk ke bawah daun, dan cara ini bersifat polar, memerlukan energi yang berasal dari metabolisme. Kedua itu ada akropetal, pengangkutan hormon dari bawah ke bagian atas dan tidak memerlukan energi atau non-metabolik, contohnya difusi. Auksin banyak dijumpai dalam jaringan aktif, misalnya pada daerah tunas, buah, dan daun muda. Pengedaran auksin pada suatu dimulai dari atas hingga bawah dan berakhir pada titik tumbuh di akar. Pengedaran dilakukan melalui jaringan parenkim atau floem, jaringan pembuluh tapis. Berikut ada beberapa keistimewaan hormon auksin. Yang pertama itu pergerakannya yang sangat lambat. Kecepatan auksin hanya sekitar 1 cm per jam di bagian batang dan akar tumbuhan. Kedua itu proses pengangkutannya berlangsung secara polar. Pada akar, proses pengangkutannya terjadi secara akropetal melalui parenkim vaskuler, sedangkan jika di batang, proses pengangkutannya terjadi secara basipetal. Pengangkutan secara polar ini bukan merupakan proses difusi biasa. Akan tetapi, proses pengangkutan ini juga termasuk ke dalam aktivitas dari sel-sel hidup. Kemudian keistimewaan yang ketiga itu dapat menggerakkan auksin. Tumbuhan memerlukan energi dari hasil metabolisme, misalnya kemampuan dan inhibitor dalam sistem tesis ATP atau ketersediaan dari oksigen, sebab oksigen yang minim dapat mengakibatkan pergerakan auksin terhambat. Lanjut, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kerja hormon auksin. Menurut Saur tahun 2003, dalam melakukan kerja hormon auksin juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama itu ada cahaya. Pengaruh cahaya terhadap kerja auksin dapat dibuktikan dari fototropisme koleptil. Koleptil merupakan daun khusus yang berfungsi melindungi benih sampai muncul dari tanah yang berasal dari simpul utama dari selubung epikotil. Koleptil akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Apabila ujung koleptil tersebut ditutup dengan menggunakan aluminium foil, maka ujung koleptil tersebut tidak akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Sebaliknya, jika koleptil kembali dibuka, maka koleptil itu akan membengkok ke arah cahaya. Jaringan yang terdapat pada ujung koleptil berperan sebagai penghambat cahaya dan memproduksi beberapa sinyal yang dihantarkan ke bagian bawah tanaman, sehingga nanti memberikan efek fisiologis berupa pembengkokan atau pembungkukan.
Faktor yang kedua itu ada gaya berat. Auksin diedarkan dari bagian pucuk menuju bagian bawah atau dasar. Selama proses pengedarannya, auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dan ujung batang dibandingkan di bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Faktor yang ketiga itu ada kadar dan konsentrasi auksin. Konsentrasi auksin yang tinggi dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan pada sel-sel akar, tetapi dapat meningkatkan pengembangan sel-sel batang. Pengaturan kadar atau konsentrasi dari auksin dapat dilakukan 3 cara, yaitu pengaturan sintesis in situ, kemudian pembentukan auksin terikat, dan juga pendegradasian menjadi senyawa tidak aktif dengan cara mendestruksi baik berupa destruksi enzimatik maupun destruksi fotoaktif. Lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing selama 3 minggu pada akhir bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021. Alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya ada polybag, nampan, alat-alat gelas, alat tulis, alat ukur, label, dan juga cangkul. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya ada hormon auksin, tanah kebun, bibit kacang tanah, dan juga air. Prosedur penelitian. Yang pertama, kita harus mempersiapkan bibitnya terlebih dahulu dengan memilih bibit kacang tanah dengan kualitas yang sama. Setelah itu, mempersiapkan media tanam. Media tanam yang dipakai memakai tanah kebun sebanyak 4 polybag. Selanjutnya itu mempersiapkan hormon auksin dengan konsentrasi 5 ppm. Setelah persiapan, kita akan melakukan penanaman. Bibit direndam terlebih dahulu dengan air, lalu dibiarkan selama 5 atau 1 minggu agar bertunas terlebih dahulu. Setelah itu, bibit dipindahkan ke media tanah dengan menanam 1 bibit di 1 polybag. Selama 2 hari sekali dilakukan penyiraman dengan konsentrasi auksin 0 ppm dan 5 ppm. Sebelum melakukan penyiraman, terlebih dahulu dilakukan pengukuran mulai dari akar, batang, dan juga daun jika sudah muncul. Selanjutnya kita dapat mencatat panjang mulai akar, batang, dan daun di lembar penelitian. Baik, sekian presentasi dari proposal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.